Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Tiga kapal perang Kaido sudah dibereskan dan kini Jinbe juga sudah datang. Jadi tentu ini adalah saat yang tepat untuk segera memulai penyerangan ke Pulau Onigashima. Pasukan aliansi pun bergerak dengan mantap. Lalu pertempuran melawan penjaga pertama di Onigashima akhirnya pecah. Iya, di chapter ini benar-benar sudah terjadi bentrokan di Pulau Onigashima. Oke, mari kita mulai pembahasan chapter 977 ini. Di bagian awal chapter menggambarkan keceriaan bajak laut topi jerami karena orang yang mereka tunggu-tunggu telah tiba, yaitu Jinbe. Jinbe yang memang sudah berjanji akan datang ternyata benar-benar datang, dan Jinbe pun meminta maaf untuk keterlambatannya. Ternyata Jinbe datang terlambat karena harus mengurus rekan-rekannya yang terluka dan juga untuk membuat pesta perpisahan dengan bajak laut matahari. Dari konfirmasi kecil Jinbe ini dapat kita simpulkan bahwa Jinbe dan pasukan manusia ikan berhasil selamat dan sepertinya tak ada karakter penting yang tewas. Ya, secara garis besar mereka hanya mengalami luka-luka. Jadi fix ya bahwa Jinbe tak tertangkap oleh Big Mom dan dia datang ke Wano dengan kemampuannya sendiri. Tapi sayang di sini Jinbe tak menyinggung tentang nasib keluarga Fishsmoke. Apakah mereka juga berhasil selamat atau tidak? Lalu selanjutnya Nami dan Chopper menceritakan tentang Jinbe kepada Franky dan mengatakan bahwa Jinbe adalah pengemudi kapal yang hebat. Suasana pun jadi semakin riang. Mereka seakan mengesampingkan situasi yang ada, bahwa pertempuran besar sudah ada di hadapan mereka. Mereka terlihat terlalu bahagia dan juga bersemangat. Lalu muncullah ide untuk mengadakan pesta. Tapi sayang mereka tak punya sake. Namun Zoro bisa merasakan bahwa ada sake di dekat mereka. Ya, benar-benar insting yang luar biasa. Karena memang hanya dua hal yang menarik perhatian Zoro, yaitu pedang dan minuman. Oke, selanjutnya dibicarakan mengenai strategi yang akan digunakan oleh pasukan aliansi. Tapi sebelum memulai pembicaraan tentang rencana, di sini ada konfirmasi mengenai pimpinan regu. Yaitu pertama, regu Ming akan dipimpin oleh Sicilian karena Inuarashi akan bergabung dengan rombongan pelayan Oden. Lalu regu Samurai akan dipimpin oleh Hyogoro the Flower. Kemudian dimulailah pembicaraan tentang rencana penyerangan. Pertama, Kinemon menjelaskan tentang rencana yang dia pikirkan. Rencana itu berupa penyerangan langsung kepada Kaido yang sedang mabuk di dalam kastil. Dan untuk dapat menemukan Kaido, mereka akan melalui jalur rahasia yang ada di belakang kastil. Iya, di sini pasukan aliansi berhasil menemukan sebuah pintu rahasia yang ada di bagian belakang kastil. Informasi itu mereka dapatkan dari salinan rancangan bangunan kastil tersebut. Tapi tunggu dulu, itu adalah rencana lama yang sudah diketahui oleh Kanjuro. Dan tentu Kanjuro akan membocorkan rencana itu kepada Kaido dan Orochi. Kyoshiro alias Denjiro telah menyadari hal itu dan dia pun menanyakan kepada Kinemon tentang rencana yang sebenarnya. Tampaknya di sini Denjiro masih berpikir bahwa Kinemon benar-benar menjebak Kanjuro dengan mengatakan informasi yang palsu. Padahal rencana yang baru saja dikatakan Kinemon memang benar-benar satu-satunya rencana yang dia miliki, dan dia tak memiliki rencana lainnya. Lalu Lau pun mengusulkan sebuah rencana yang lain, yaitu dengan memanfaatkan Luffy dan Kid yang menurutnya hanya akan bertindak bodoh dengan melakukan serangan langsung melalui pintu depan. Dan saat kekacauan terjadi di pintu depan, pasukan aliansi yang lain akan menyelinap melalui jalur pegunungan hingga ke belakang kastilnya Kaido. Kemudian para pelayan Oden akan diantarkan Lau secara ekspres menggunakan kapal selamnya agar bisa lebih mudah untuk mencapai bagian belakang kastil. Ide Lau memang bagus, tapi Kinemon membantah dan mengatakan bahwa dia harus memimpin pasukan.
Akhirnya diputuskan bahwa pasukan tetap dibagi dua, masing-masing melalui jalur pegunungan di sebelah kanan dan kiri. Lalu para pelayan Odin juga akan mengikutinya sambil membereskan musuh-musuh yang mereka temui dalam perjalanan. Hingga akhirnya mereka akan sampai di belakang kastil Kaido bersama-sama. Dan saat itu mereka akan menyerang Kaido dengan kekuatan penuh. Lalu pembicaraan mengenai rencana pun selesai. Dan beberapa detik kemudian terdengar ledakan di pintu gerbang Pulau Onigashima. Terlihat dengan jelas bahwa sudah terjadi pertempuran di sana. Tak butuh waktu lama untuk tahu siapa yang sudah memulai pertarungan, karena kapal bajak laut topi jerami sudah tak terlihat. Jadi pastinya mereka adalah pelakunya. Denjiro pun merasa bersalah karena belum memberitahu tentang para penjaga yang ada di gerbang tersebut. Memang di dalam kastil sedang berlangsung sebuah pesta, tapi pengamanan di Pulau Onigashima tak melemah karena para penjaga tetap ada di pintu gerbang dan mereka ikut bersenang-senang menikmati festival api itu dari tempat tersebut. Lalu para pasukan aliansi pun menganggap bahwa kapal bajak laut topi jerami sudah tertembak dan hancur. Tapi ternyata yang terjadi malah sebaliknya. Kru topi jerami sudah bisa membereskan para penjaga itu. Tampaknya Jinbe sudah langsung unjuk gigi dengan membuat manuver-manuver yang hebat, hingga mereka bisa sampai di Onigashima dengan cepat, sekaligus bisa mengatasi pasukan Kaido yang sudah siap menyerang dengan meriam-meriam mereka yang canggih. Kemenangan kru topi jerami dalam pertarungan di depan gerbang itu akhirnya dapat terlihat oleh pasukan aliansi ketika mereka sudah semakin dekat dengan Pulau Onigashima. Di sisi lain, bajak laut topi jerami ternyata sedang mengadakan pesta kecil-kecilan. Mereka meminum sake yang ada di pintu gerbang tersebut. Iya, seperti yang sudah kami katakan di atas, bahwa pasukan penjaga pintu gerbang itu ikut merayakan festival api di tempat mereka bekerja. Jadi sudah tentu di sana ada beberapa minuman dan mungkin ada juga makanan. Lalu saat bajak laut topi jerami sedang minum-minum, bajak laut Kid tiba-tiba langsung tancap gas dengan kecepatan penuh untuk segera menyerang Kaido. Luffy pun jadi panas melihatnya, dan dia meminta Jinbe untuk segera bergegas menyusul bajak laut Kid. Oh iya, di dalam bajak laut Kid dapat kita lihat sosok killer yang sudah kembali memakai topeng favoritnya, dan dia sekarang sudah kembali menjadi pahlawan bertopeng. Tapi sepertinya efek dari smell masih ada pada dirinya. Akibatnya killer jadi terlihat lebih ceria daripada sebelumnya. Walaupun di balik topeng, keceriaan killer masih bisa dirasakan. Lalu pasukan aliansi pun langsung gaspol menuju lokasi Kaido berada. Oke, selanjutnya kita tinggalkan pasukan aliansi yang sedang panas-panasnya itu. Kita beralih ke lokasi festival api di Onigashima, dan tentu suasananya sangat berbeda. Di sini tampaknya mereka belum menyadari bahwa pasukan aliansi sudah tiba di Onigashima. Mereka malah asyik menikmati festival tersebut. Hal itu tercermin dari bayangan orang-orang yang sedang minum-minum dengan santai, termasuk para Numbers, dan Orochi pun terlihat menikmati pesta. Lalu di sini juga ada Queen yang masih menunggu sup kacang merahnya atau Oshiruko. Tapi tampaknya Queen harus lebih bersabar, karena Oshiruko yang sudah matang ternyata adalah jatahnya Big Mom. Kemudian di saat-saat yang menyenangkan itu, tiba-tiba Kaido berteriak. Dia menanyakan keberadaan anaknya. Iya, di chapter ini akhirnya terungkap bahwa Kaido mempunyai seorang anak laki-laki. Dan sepertinya anak Kaido itu bukanlah Katakuri, apalagi Zoro. Kami merasa dia adalah karakter baru. Karena di sini kata-kata Kaido seolah-olah memberikan petunjuk bahwa selama ini anaknya ada di Onigashima, tapi dia tak suka ikut bergabung dengan pesta tersebut. Ya, rasanya sudah tak sabar untuk mengetahui siapa anaknya Kaido. Lalu di sini juga diperlihatkan sosok Big Mom yang masih dalam bentuk siluet. Tampaknya Big Mom sedang dirias oleh para perias profesional di negeri Wano,
dan dia juga akan memakai kimono yang indah. Kemudian di bagian akhir chapter ini 6 Flying Six Kaido telah sampai di dalam kastil. Mereka itu adalah 6 Headlander terkuat di bajak laut hewan buas. 2 di antara mereka adalah X-Drix dan Pac-One, dan 4 lainnya belum diperlihatkan. Kami menduga Sledgeman Apo juga masuk dalam 6 Flying Six, dan ketiga orang lainnya adalah orang-orang baru. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakamas kalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!